Sarwenda sama Jo ini kan sudah terlihat ya, mulai lagi jatuh message. Mungkin dari pihak guru, abang sendiri melihatnya seperti apa? Ya nggak apa-apa kan, masa kita larang orang mau live gitu. Silakan saja gitu kan, dia juga perlu eh, eksistensi, perlu pendapatan, perlu macam-macam. Jadi ya saya kira sih nggak ada masalah kalau memang dia ingin live lagi, misalnya ingin berjualan live lagi ya silakan saja gitu. Tapi janganlah gunakan live-nya itu untuk hal-hal yang di luar konteks yang seharusnya. Kalau memang live-nya mau jualan ya berjualan aja kan begitu, nggak usah artinya itu nyinggung-nyinggung yang berkaitan dengan masalah kehidupan pribadi masing-masing kan begitu. Jangan dipakai untuk bahasa-bahasanya yang menyerempet-nyerempet ingin mendiskreditkan Ruben kan begitu ya, pura-pura mau ngasih IC do atau alis mata tiba-tiba main cong 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 gitu, jangan dong. Karena sebelum itu sudah ada penghinaan-penghinaan dengan kata-kata cong. Saya sudah bisa bedakan cong dengan laki-laki, macam-macam. Jadi janganlah artinya kemudian kita juga ikut berjamaah untuk masuk ke dalam konteks yang terjadi di antara mereka yang memang sebenarnya hanya ini masalah ingin berkumpul dengan anak itu ke hal-hal yang lain. Nah sekarang coba kita perhatikan. Ruwen juga punya tim kan, punya tim kerja. Dia juga live TikTok kan. Ada nggak teman-temannya ikut dalam live TikTok itu terus kemudian meleceh-lecehkan misalnya, oh lelang-lelang, aku, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada bahasa-bahasa yang artinya tuh menyinggung siapapun dan menyerang siapapun. Coba bandingkan dengan live TikToknya mereka. Cangcong lah, enjing lah, macam-macam. Ya kan? Macam-macam. Aku dapat janda rasa perawan lah. Berarti dia mau bilang nih, Ruben nggak bisa berbuat apa-apa. Kan ini kan sebenarnya kan nggak boleh ya, kalau mau jualan jualan aja gitu artinya. Jangan ada hal-hal yang dipakai untuk nyerempet-nyerempet ke si Rubennya. Ini kadang-kadang orang-orang yang ikut bekerja di si tim itu pun ikut-ikut menertawai Ruben gitu loh misalnya. Dan itu terjadi di rumah itu yang juga ada anak. Apa itu tidak membuat anak itu juga akhirnya sedih gitu loh? Apakah dia mau katakan anak-anak itu juga sebenci itu sama ayahnya gitu loh? Sehingga akhirnya apapun yang dilakukan oleh mereka kepada ayahnya tidak akan mempengaruhi rasa sayang anak itu kepada orang-orang yang membuli ayahnya. Jadi janganlah artinya kita seperti itu, karena konteksnya adalah Ruben hanya ingin punya waktu berkumpul bersama dengan anaknya karena dia juga ingin membangun memori, membangun kenangan, hadir di setiap pertumbuhan anaknya sampai anaknya dewasa. Kan nggak berat sebenarnya keinginan Ruben itu, sangat sederhana. Tapi kenapa kok jadi sesuatu yang rumit gitu loh? Oke. Berarti lagi bang, berarti sampai saat ini Robin sendiri belum bertemu anak atau? Saya harus sampaikan sampai hari ini tanggal 28 Juli 2026, Ruben masih belum lagi punya waktu untuk berkumpul bertemu sama anaknya yang kami ketahui. Dan seperti yang kita lihat juga, kalau memang misalnya Ruben udah ketemu lagi dengan anaknya, pasti momentum bahagia itu pasti akan di-share oleh Ruben. Kalau Ruben tidak ingin men-share kebahagiaan itu, saya rasa pasti pihak sebelah akan men-share untuk membuktikan bahwa dia adalah orang baik yang sudah memberikan anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi ketika dua belah pihak ini tidak men-share apapun, berarti artinya belum ada pertemuan. Berarti dengan begini juga makin meragukan untuk co-parenting ya bang? Ya sudah pasti, karena kalau gini loh, kalau memang mau co-parenting dari pertama lah gitu artinya. Kenapa mesti ada huru hara ini baru mau co-parenting gitu loh. Itu aja sudah menunjukkan bahwa niatnya itu tidak patut diduga tidak tulus kan. Karena kalau tulus dari dulu udah bisa co-parenting kan. Ini mengenai masalah tanda seru aja jadi persoalan gitu. Masalah tiket aja bisa jadi perdebatan yang panjang gitu loh. Orang-orang bilang kan Bapak Blackpink dong loh. Ini kan menceritakan satu rangkaian peristiwa. Bukan ngungkit-ngungkit, bukan bangkit-bangkit. Ini kadang-kadang susah nih kita ngomong. Ya, tapi kita yang dibilang nggak nyampe pikirannya katanya kan begitu kan. Ya ya lu pinter, kita ya inilah ya kan. Bang, tapi bang, banyak kan netizen tuh masih selalu bilang, kalau bilang kenapa sih nggak ke rumahnya, kenapa nggak ke rumahnya? Apa mungkin permintaan Ruben sendiri untuk mengantarkan anaknya ke rumah Ruben, atau memang saat Ruben berkumpul? Enggak begitu, enggak seperti yang enggak segampang yang dibilang oleh orang-orang itu gitu loh. Ya, lihat saja misalnya ukurannya ketika waktu ada graduation gap ballet itu. Duduknya aja udah dipisah-pisah. Ya, Ruben
hanya meluangkan waktu ketika break aja bersama dengan anaknya juga di dalam pengawasan. Jadi Ruben bilang, Bang, aku kalau mau ketemu anak itu ada birokrasi gitu. Tapi ini nggak mungkin saya ungkapkan. Orang-orang nggak tahu, selalu berpikir gampang. Kenapa nggak dihubungi? Kenapa nggak didatangi rumahnya? Loh, nggak seperti itu, gitu loh. Kalau misalnya datang ke rumahnya terus tiba-tiba dibilang nggak ada, seperti apa? Yang nemui security seperti apa? Jangan seperti jadi nggak segampang itu, gitu loh. Andai kan segampang itu, pasti nggak akan ada kondisi yang seperti ini. Kan nggak perlu ditunjukkan oleh Ruben. Kan nggak perlu ditunjukkan. Ada orang yang kayak gitu kan, di depan rumahnya berdiri, di videoin berdiri biar kelihatan oh dia baik nih nunggu anaknya gitu. Ada kan seperti itu kan? Oh gua nih yang nengok nih gua berkorban loh, gua nunggu depan rumah. Padahal hanya untuk satu tayangan misalnya atau Ruben nggak mau hal yang seperti itu, tapi yakinlah semua hal pasti sudah dicoba oleh Ruben dan Ruben mentok. Baik, teman-teman. Oke.